Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, mantan Rektor Unila Karomani didakwa menerima suap sebesar 6,985 miliar dan 10.000 dolar Singapura dalam perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2020 hingga 2022. Karomani tiba di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang memakai rompi tahanan dan tangan terborgol serta dikawal polisi bersenjata laras panjang, Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Agenda persidangan Karomani yakni pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Agung Satria Wibowo. Dalam dakwaannya, Agung mengatakan, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 terdakwa Karomani menerima gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru berupa uang sejumlah 6,985 miliar dan 10.000 dolar Singapura baik melalui terdakwa langsung maupun melalui Heriandi, Asep Sukohar, Budi Sutomo dan Mualimin, yang bersumber dari pemberian orang tua atau wali mahasiswa baru. Total penerimaan uang tersebut tidak pernah dilaporkan terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja, sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. Padahal penerimaan uang itu tanpa alas hak yang sah. Oleh karenanya, penerimaan uang itu haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Rektor Unila saat itu. Sebagaimana diatur dalam pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agung menerangkan, terdakwa Karomani selaku Rektor Unila saat itu yang memiliki kewenangan menentukan kelulusan mahasiswa baru. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri, meminta kepada Heriandi, Asep Sukohar, Budi Sutomo dan Mualimin jika ada calon mahasiswa yang ingin diluluskan dan bersedia memberikan imbalan sejumlah uang, maka harus melaporkan kepada terdakwa atau Heriandi. Selanjutnya Heriandi meminta kepada Muhammad Basri agar mencari calon mahasiswa baru yang bersedia memberikan imbalan sejumlah uang untuk diluluskan. Agung mengatakan, PJ Bupati Mesuji sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar, memberikan uang diduga berkaitan dengan suap penerimaan mahasiswa baru Unila kepada Karomani sebesar 1,1 miliar sejak tahun 2020 hingga 2022. Sulpakar aktif memberikan uang kepada Karomani dengan total nilai 1,1 miliar sejak 3 tahun terakhir yakni 2020 hingga 2022. Uang tersebut masuk dalam nominal keseluruhan gratifikasi yang telah diterima Karomani sebesar 6,985 miliar dan 10.000 dolar Singapura. Dalam dakwaan tersebut, Agung merincikan, Sulpakar menyerahkan uang 150 juta kepada Karomani setelah pengumuman kelulusan SMMPTN atau SBMPTN tahun 2020 di ruang Rektor Unila. Kemudian tahun 2021, Sulpakar sebanyak 2 kali memberikan uang kepada Karomani di ruang Rektor Unila. Yakni, setelah pengumuman kelulusan SBMPTN tahun 2021 sebesar 400 juta. Dan setelah pengumuman kelulusan SMMPTN 2021 sebesar 250 juta. Lalu tahun 2022, Sulpakar memberikan uang lagi kepada Karomani setelah pengumuman kelulusan SMMPTN atau SBMPTN tahun 2022, diserahkan di rumah pribadi terdakwa Karomani di Jalan Muhammad Komarudin nomor 12 Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung senilai 300 juta. Agung menerangkan, Bupati Lampung Timur periode tahun 2021 hingga 2024, Dawam Raharjo juga ikut menyuap Karomani yang diduga berlangsung pada tahun 2021. Penerimaan dari Dawam Raharjo setelah pengumuman kelulusan SMMPTN atau SBMPTN 2021 di ruang Rektor Unila senilai 60 juta. JPU KPK lainnya, Afrizal mengatakan, total suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa Karomani, Heriandi dan M. Basri sekitar 10 miliar lebih. Karomani mendapat uang baik dalam berbentuk bangunan, uang tunai, emas, dan mata uang asing. Uang itu didapat dari belasan calon mahasiswa titipan. Ada sekitar 17 orang tua yang menyuap. Beda lagi dengan gratifikasi di luar itu. Jadi total sekitar 10 miliar lebih.
JPU mendakwa Karomani melanggar pasal 12B ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Menanggapi surat dakwaan tersebut, penasihat hukum Karomani, Sukarmin mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemanggilan saksi-saksi pada Selasa 17 Januari mendatang. Sebelumnya, dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yakni M. Basri dan Heriandi didakwa oleh JPU KPK menerima total uang suap senilai 3,43 miliar. Persidangan terdakwa Heriandi dan M. Basri digabung dengan agenda mendengarkan surat dakwaan JPU KPK Agung Satria Wibowo. Agung mengatakan total uang yang diterima sebesar 3,43 miliar tersebut dibagi oleh Heriandi. Dengan rincian terdakwa Heriandi mendapatkan 300 juta, M. Basri 150 juta, Dekan Teknik Unila Helmi Fitriawan 330 juta, dan Karomani mendapatkan 2,65 miliar rupiah. Agung mengungkapkan, patut diduga bahwa keduanya menerima hadiah atau janji tersebut karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dalam penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Dalam persidangan tersebut terdakwa Heriandi didampingi penasehat hukum Sopian Sitepu dan tim. Sementara terdakwa M. Basri didampingi penasehat hukum Abi Hasan Muan. Persidangan dipimpin Majelis Hakim Ahmad Rifai sebagai ketua dan dua hakim anggota yakni Evianto dan Edi Purbanus. Penasihat hukum kedua terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi terhadap pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK. Yang kami masukkan sebenarnya bukan memberatkan, artinya begini, dari pemeriksaan saksi pada saat kami mendampingi Profesor Heriandi, hal-hal yang ditanyakan dalam pemeriksaan sebagai terdakwa ataupun saksi tidak menyangkut tentang sebagaimana dalam perdakwaan, yaitu tentang jumlah uang dan pemberian uang yang melalui Profesor Heriandi. Nah, oleh karena itulah yang menurut kami yang memberatkan beliau, sehingga nanti kami akan koreksi dalam pemeriksaan saksi pada saat pemeriksaan saksi yang disebutkan nama tersebut. Bukan atas permintaan daripada prinsipal kami, karena kan mereka kan di ruangan kan satu dengan 3 orang tadi. Sementara dalam materi perkara kan tadi kan sama-sama kita lihat ada saling keterangan yang berbeda, gitu. Jadi klien kami merasa tidak bebas di dalam nanti menyampaikan pembelaannya. Bang, informasinya psikologisnya terganggu bagaimana Bang? Kalau terganggu enggak, kalau terganggu enggak. Keterangan yang berbeda yang Anda anggap itu seperti apa? Ya pasti nanti pasti ada bedanya, karena ada beberapa hal yang dakwaan itu kan tidak benar menurut saya. Di dakwaan gratifikasi pasti berhubungan sama barang bukti yang kita sita, pasti. Karena untuk menjelaskan uang seluruhnya yang disita kan nggak sebatas hanya dakwaan suap. Dakwaan suap kan cuma 3 miliar, sedangkan kita mungkin lebih dari itu, makanya di cover dengan di situ. Jadi ada semua di situ tadi. Yang jelas Pak Karomani terdakwa ini dituduh menerima suap senilai yang tadi sudah dijelaskan dan gratifikasi senilai sekian. Jadi yang tadi yang suap itu udah jelas pemberinya siapa, yang menerima siapa, di mana, melalui siapa, udah ada di situ semua. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.